Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Mohon maaf berhubung karena sejak bulan Ramadan ini banyak kegiatan ya di dunia nyata, maka beberapa lama saya tidak ada update-update lagi, bahkan tidak ada kabar lagi teman-teman, baik tutorial maupun update firmware. Nah, di kesempatan kali ini saya masih sempatkan alhamdulillah untuk mengupdate firmware Rere WRT ya untuk OpenWRT X86 teman-teman. Namun untuk sementara masih untuk 64 bit saja. Berhubung seperti yang saya katakan tadi masih terkendala di waktu, jadi belum sempat untuk mengupdate 32 bitnya teman-teman. Nah, baik di updatean OpenWRT kali ini itu sudah ada beberapa penambahan, terutama saya perbanyak penambahan di bagian driver teman-teman. Jadi di bagian driver itu lebih dominan sih sebenarnya modul yang disupport itu adalah Atheros teman-teman. Ini untuk wireless ya, untuk wireless. Sedangkan untuk LAN atau Ethernet itu kebanyakan supportnya ke Broadcom dan Realtek. Jadi seperti itu. Untuk WiFi ya seperti yang tadi saya katakan bahwa diusahakan menggunakan chip Atheros jika ingin langsung bisa terdeteksi teman-teman. Nah, baik, selanjutnya seperti sebelumnya ya, ini adalah OpenWRT X86 di mana di sini saya menggunakan OpenWRT 21 teman-teman, dan tipenya adalah OC only 21 X86 dan rilisnya tanggal 5 bulan 4 2023. Kemudian kernel yang digunakan sama seperti rilis awal ya, yaitu versi 5.4.215. Dan juga ada perbaikan di bagian temperatur, sebab ada beberapa prosesor yang tidak bisa terdeteksi temperaturnya. Dan saya sudah tambahkan ada perubahan di hardware monitor yang sebelumnya saya lupa teman-teman. Intinya ada perubahan di bagian pendeteksian. Jika sebelumnya itu terfokus kepada hardware monitor, nah ini saya ganti menjadi, cuman lupa tadi apa ya. Jadi seperti itu. Kemudian di bagian firewall tentunya kita masih menggunakan firewall 3 di sini karena OpenWRT-nya masih versi 21 teman-teman. Kemudian di sistem lognya aman, tidak ada kendala, dan tentunya net monitor juga sudah aman dan diperbesar layarnya ya. Disesuaikan jika teman-teman menggunakan handphone nanti akan mengikuti lebar layar di handphonenya seperti ini teman-teman. Jadi sudah tidak ada kelebihan lagi ya yang harus di scroll ke samping kiri dan kanan. Nah, untuk selanjutnya proses tetap ya. Dan rilis RAM tentunya juga tetap. Dan load balancing berhubung karena masih firmware 21 dan menggunakan firewall 3, maka load balancing masih tetap saya pertahankan di sini teman-teman. Nah, akan tetapi di sini tidak ada base 64 decode dan kode ya, seperti di STB, sebab bukan dihilangkan, tapi dipindah ke menu service teman-teman. Jadi adanya di sini. Nah, baik, sebelum kita ke menu service, kita ke sistem dulu ya. Nah, di bagian sistem tentunya karena OpenWRT-nya untuk X86, di mana X86 itu kebanyakan menggunakan laptop jadul atau laptop bekas yang sudah tidak terpakai, yang monitornya rusak atau harddisknya rusak, namun masih bisa booting ya. Tentunya akan dimudahkan dalam konfigurasi waktu karena sudah otomatis mengikuti jam di BIOS-nya teman-teman. Di mana kita ketahui bahwa laptop atau motherboard PC itu ada real time clock-nya atau RTC-nya ya. Jadi sudah tidak repot-repot lagi mengurusin waktu sinkronisasi dengan OpenWRT dan waktu di TKP masing-masing. Akan tetapi di time zone teman-teman tentu harusnya selalu ingat bahwa disesuaikan dengan TKP masing-masing ya. Jangan mengikuti time zone yang sekarang yang default, karena itu akan beda waktu 1 jam untuk waktu Indonesia Barat. Nah, baik teman-teman, kita lanjut di bagian administrator. Tidak ada masalah, di software juga tidak ada masalah ya.
sudah ada updatean-updatean dan perbaikan-perbaikan yang lain yang sudah diterapkan di sini. Dan kita lanjut ke bagian startupnya. Di lokal startup kosong teman-teman, karena tidak ada schedule untuk startup ya. Saya belum menambahkan apa-apa di situ. Nah, kita lanjut lagi di file manager, tentunya sudah aman juga meskipun ini sudah menggunakan PHP 8 ya teman-teman. Namun tetap aman digunakan di sini. Dan kita lanjut ke disk manager. Berhubung PC atau motherboard yang saya gunakan ini adalah bekas notebook dan sudah tidak mempunyai hard disk teman-teman. Jadi saya bootingnya melalui SD card ya. Jadi kedeteknya di MMC BLK0 bukan SDA1 maupun SDA sekian. Jadi kedeteknya MMC BLK0 sama seperti di STB teman-teman. Karena saya menggunakan booting dari SD card. Oke, kita lanjut di bagian schedule, tentunya masih tetap sama seperti di STB, ada FreeSH dan PNSTATI, di mana FreeSH ini adalah sama seperti halnya merilis RAM di sini, tetapi ini berjalan secara otomatis di background tiap 1 jam, sehingga tidak ada penumpukan kaset di OpenWRT-nya. Dan tentunya inilah yang membuat OpenWRT Rare STB maupun Rare WRT itu bisa bertahan berminggu-minggu, tidak ada masalah di firmware, tidak ada crash dan sebagainya, karena selalu ada pembersihan kaset di background teman-teman. Nah, baik, kita lanjut di mount point, tentunya tidak ada masalah juga, tidak ada penambahan dan tidak ada expanded di sini. Saya hanya menggunakan SD card biasa teman-teman, belum diapa-apakan. Nah, kita lanjut, shutdown reboot tetap ada, di bagian modem juga tidak ada perubahan. Saya masih mengikuti firmware sebelumnya ya teman-teman, sebab saya rasa di sini masih belum ada yang perlu ditambahkan. Nah, baik, kita lanjut di bagian service, tentunya di sini OpenClass sama seperti sebelumnya menggunakan OpenClass terbaru, yaitu versi 045.103 beta. Namun perlu saya tambahkan juga, untuk teman-teman yang menggunakan backupan dari STB tentunya tidak akan bisa running teman-teman. Dikarenakan jika teman-teman backupnya menggunakan config manage, kemudian di backupnya di sini, menu backup ini, tombol backup ini, tentu akan membackup core-core yang ada di OpenClass STB-nya. Nah, kemudian begitu di restore di X86 tentunya tidak cocok teman-teman karena core-nya beda. Jadi saya sudah buatkan tutorial juga di video sebelumnya untuk membackup OpenClass secara manual dan sesuai dengan peruntukannya. Jadi misalkan yang kemarin saya videokan itu, misalkan untuk digunakan secara umum baik di X86 maupun di ARM64 atau STB, itu sebaiknya menggunakan backup exclude core teman-teman yang di tengah ini. Jadi core-nya tidak ikut, bisa diupload di STB dan bisa diupload di motherboard PC X86-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, baik, kita lihat-lihat dulu yang lain, tidak ada masalah. Di DNS setting sudah saya gunakan DNS master request di sini. Kemudian di bagian option mode, defaultnya itu adalah seperti biasa, adalah rule mode teman-teman. Jadi harap teman-teman mengisi rule-rule yang tentunya saya sudah siapkan di config editornya ya di sini, proxy provider. Nah, silakan teman-teman untuk mengurangi atau menghilangkan atau ingin menggunakan hanya universal, itu sudah ada videonya juga ya. Saya sudah pernah buat, itu sudah lama, masih untuk STB teman-teman. Jadi penerapannya sama saja dengan di X86 ini. Nah, oke, kita lanjut lagi di bagian plugin setting. Sudah tidak ada masalah ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang saya maksud tadi, base 64D kode-kodenya ada di sini teman-teman. Jadi dipindah ke menu service biar tidak terlalu panjang di menu statusnya. Nah, baik, kita lanjut di bagian zero tier, tetap saya ikutkan karena ini wajib menurut saya untuk mengontrol dari jarak jauh tentunya. Oke, jadi untuk di zero tier firmware 21 ini aman ya untuk centang autonat klien teman-teman, seperti ini. Kecuali di firmware 22 itu saya tidak sarankan untuk centang autonat klien karena akan ada bentrok di firewall 4.
Seperti itu. Nah, oke, kita lanjut di bagian service, ada terminal di sini teman-teman. Nah, di bagian terminal sendiri saya sudah tambahkan arsitekturnya di sini untuk keterangan arsitektur. Kemudian di belakang keterangan arsitektur ini saya tambahkan juga untuk temperatur, karena memang informasi sebelumnya itu tidak ada temperatur di terminal ya teman-teman, hanya ada di overview seperti di sini. Oke, tetapi saya sudah tambahkan di sini biar bisa langsung kelihatan juga temperaturnya jika kita membuka terminal. Jadi di sini sama ya teman-teman, 37, di sini juga 37. Nah, baik, kita lanjut di bagian network interface. Tidak ada masalah tentunya. Nah, saya tambahkan lagi di sini penjelasannya. Kenapa tidak ada WiFi di sini? Karena firmware ini sudah otomatis mendeteksi WiFi. Jadi, jika WiFi-nya support dengan driver yang ada di OpenWrt, otomatis di sini muncul menu wireless, teman-teman. Nah, begitu tidak support atau belum ada driver, itu tidak akan muncul menu WiFi di sini. Jadi ada teman-teman yang bertanya, ya, kenapa ya di saya backup gitu, kemudian pindah ke PC lain, ada menu wireless tapi tidak bisa dipakai. Nah, itu karena menu wireless itu memang sudah ada pada saat di backup, kemudian di restore-nya di motherboard lain, dan kebetulan tidak support dengan WiFi atau drivernya belum terinstall, maka menu wireless yang ada di sebelah kiri ini itu tidak akan berfungsi, teman-teman. Jadi ini otomatis muncul ya jika sudah support. Jika tidak muncul ya tidak usah ditanyakan lagi, berarti itu belum support. Atau dengan kata lain belum ada drivernya, seperti itu. Nah, kita lanjut di DHCP DNS, tidak ada masalah. Saya sudah tanamkan juga DNS forwarding dari DNS Google di sini, biar jika tidak menggunakan tunnel itu tetap aman untuk berselancar atau browsing, teman-teman. Nah, untuk hostname sendiri silahkan teman-teman ganti sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Jadi gantinya ada dua, ganti di sini di hostname dan juga ganti di sistem ya teman-teman. Ada di sistem juga di sini. Nah, ini hostname-nya. Jadi sebaiknya diganti dua-duanya, disepadankan dengan yang di menu network. Nah, baik, kita lanjut di static route, tidak ada masalah. Di firewall juga tidak ada ya, berhubung karena firewall 3 masih ada custom rules di sini teman-teman. Baik, diagnostik, bandwidth HD, dan load balancing aman. Nah, baik teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan sudah banyak support, semakin banyak support dengan driver-driver internal WiFi di beberapa motherboard, baik di netbook, notebook maupun di motherboard PC atau personal computer. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah saya akan tetap berusaha untuk meluangkan waktu untuk update. Namun untuk di bulan suci Ramadan ini mohon maaf, memang sedikit berkurang ya waktu saya untuk online. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.